Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Eros Munarif dari Forum News Network. Saya tahu banyak sekali yang sampai sekarang masih patah hati, kecewa, ngambek, marah gitu ya karena Anies Baswedan itu tidak maju, tidak jadi maju tepatnya ya sebagai calon gubernur Jakarta. Ini dan banyak disebut ini karena dia dijegal gitu ya. Yang ngambek ini bukan hanya warga Jakarta, tapi juga banyak sekali pendukung Anies di berbagai daerah yang merasa sangat kecewa dengan langkah dari partai-partai politik yang kemudian menjegal Anies. Padahal mereka tahu bahwa kalau saja Anies Baswedan itu bisa maju di Jakarta, maka kemungkinan besar dia akan terpilih itu juga sangat besar. Dan kedua, tentu saja mereka, terutama warga Jakarta, memimpikan kalau atau menginginkan tepatnya kalau Anies kembali maju itu dia bisa melanjutkan program-program kerjanya yang selama ini dinilai sangat baik selama dia 5 tahun memimpin Jakarta. Dan kita juga tahu ya, kemudian ini para kandidat yang maju di pilkada ini, kalau yang diusung partai kan ada dua pasang calon ya, yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Keduanya ini baik Ridwan Kamil maupun Suswono, juga Pramono dan Rano Karno itu semua berjanji bahwa mereka itu akan melanjutkan semua program-program bagus yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Ini kelihatannya beda dengan pejabat gubernur Heru Budi ya. Heru Budi Hartono yang pada waktu itu kelihatannya dia mencoba mendelegitimasi warisan-warisan baik dari Anies Baswedan. Tapi belakangan kemudian dia juga menghentikan langkah-langkahnya karena dia sendiri dapat banyak hujatan. Antara lain kan yang waktu itu yang pertama kali bikin heboh itu adalah soal jalur sepeda itu. Nah, ini Anies rupanya kemarin itu dia merilis visi misinya itu melalui akun Twitternya itu. Anies itu merilis visi misi, andai saja dia terpilih sebagai gubernur di Jakarta ini ya, if gitu ya, ini kira-kira yang akan dikerjakan gitu. Nah, dia mengunggahnya di akun Twitternya, dia menulis cukup panjang. Ini dia menyatakan begini, visi, misi, dan program untuk Jakarta sejak awal memantapkan niat maju dalam Pilgub Jakarta. Kami langsung bergerak menyusun visi, misi, dan program untuk Jakarta. Ada dua sayap tim, yang satu mengelola segala kegiatan kampanye, satu lagi menggodok kebijakan. Sayap kebijakan ini sudah bergerak jauh sebelum kami dipastikan dapat tiket. Sayap kebijakan terdiri dari Dewan Pakar yang diketuai oleh Profesor Johermansyah Johan. Beliau ini pernah menjadi Dirjen Quote kalau tidak salah di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Profesor Fasli Jalal ini juga pernah di Kemendikbud, dan Profesor Didin Damanhuri ini seorang profesor senior dari IPB, dan juga Mas Marco Kusuma Wijaya. Ini salah satu ahli perkotaan yang memang sudah lama jadi timnya Anies Baswedan, serta tim kebijakan yang bertugas mengkompilasi menjadi dokumen yang dikoordinir oleh Pak Tom Lembong. Ini bukan tokoh yang asing lagi ya. Bersama tim anak-anak muda cemerlang, mereka semua bekerja secara intensif dan serius sejak lama. Kadarullah sesudah ada kepastian kami tidak ikut kontestasi Pilgub, maka proses penyusunan visi misi pun dicukupkan. Teriring rasa hormat dan terima kasih kepada semua yang telah ikut menyusun visi misi ini. Hari ini kemarin hari Kamis tanggal 26 September, sesudah para paslon Pilgub DKI Jakarta menyetorkan dokumen visi misinya ke KPUD, kami putuskan ikut merilis situs visi misi yang dulu pernah kami buat. Anggap saja sebagai pertanggungjawaban pada publik dan sebagai referensi tambahan dalam menimbang para paslon yang ada. Silahkan baca selengkapnya di tautan situs di bawah ini, semoga bermanfaat. Dan Anies kemudian menautkan link ini untukmu, jakartatercinta.com. Wah, ini serius juga ya. Menarik ini memang, Anies kemudian melampirkan itu visi misinya itu, dan kalau kita bisa buka-buka nanti Anda tinggal yang warga Jakarta tinggal bisa membandingkan siapa di antara para calon itu, para kandidat yang akan berlaga ini yang visi misinya itu lebih mendekati ke visi misinya Anies Baswedan gitu ya. Itu kalau Anda mau memilih. Tapi kalau Anda tetap memutuskan untuk tidak memilih,
atau yang sekarang dikenal sebagai gerakan coblos semua. Nah, saya kira ini bisa bikin nambah Anda baper, ini makin membuat Anda makin males milih. Apalagi kalau kemudian Anda membaca visi misi dari dua paslon yang lain itu kemudian berbeda jauh dengan Anies Baswedan. Oke, saya ajak Anda untuk menyimak visi misinya ya. Ini bagi Anda nanti yang masih penasaran, itu bisa langsung membukanya sendiri ya untukmu di jakartatercinta.com itu ya. Jadi di situ Anies itu menuliskannya bahwa Jakarta itu tempat mimpi menjadi nyata. Wah, ini kalau di Amerika ada disebut sering American Dreaming. Apa ini ya? Jakarta Dreaming juga gitu. Jadi yang possible itu, yang impossible menjadi possible gitu. Nah, dia membaginya ada program unggulan yang terdiri dari Jakarta Job Fair, kemudian transportasi gratis, walk from anywhere. Wah, keren juga ini. Hiburan dan liburan gratis. Nah, apa sih visi yang akan diusung oleh Anies itu? Visinya adalah Jakarta, kota global dan kolaboratif. Berfokus pada aspek kesehatan, pendidikan, kebahagiaan warganya, peluang kerja, lingkungan, serta nilai sosial dan budaya. Dan ini kata dia semuanya berangkat dari aspirasi warga. Jadi kata dia setelah mendengarkan suara dan harapan dari warga Jakarta, lahirlah visi yang akan diupayakan bersama untuk membawa kebahagiaan bagi seluruh warga Jakarta. Jadi kalau yang periode lalu ketika dia maju menjadi calon gubernur untuk Pilkada 2017 kan maju kotanya bahagia warganya ya. Itu tagline-nya. Nah, sekarang kita baca misinya ya. Misi 01 disebutnya begitu. Jakarta yang ekonominya beneran tumbuh, inklusif dan cuan untuk semua. Ini kelihatannya bahasanya kekinian banget ya, bahasa anak muda, bahasa gaul. Nah, itu katanya memastikan semua warga Jakarta termasuk generasi muda berusia produktif selalu bisa dapat kerja yang baik dan penghasilan yang naik dengan menggarap keunggulan Jakarta di sektor jasa untuk dongkrak peluang usaha, di antaranya melalui ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, serta ekonomi syariah, serta menekankan biaya hidup termasuk kebutuhan pokok bagi semuanya. Misi yang kedua, Jakarta yang warganya beneran sehat dan bahagia serta makin canggih. Ini semua pakai kata beneran ini. Oke, apa sih maksudnya ini? Nah, ini di sini dijabarkan itu membuat warga Jakarta jauh lebih sehat, gesit, dan bahagia melalui pencegahan penyakit, pendidikan yang tuntas, peningkatan berbagai aspek literasi termasuk digital, serta pengembangan kegiatan keagamaan dan pemberdayaan seni budaya agar menjadi masyarakat yang guyup dan beretika. Misi 03. Jakarta yang pembangunan infrastrukturnya beneran nyata, lestari, dan cool. Nah, itu apa maksudnya tuh? Katanya begini penjelasannya, mengoptimalkan infrastruktur maupun prasarana baik di kota maupun di kampung dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh setiap warga hingga di setiap RT RW, termasuk penggunaan teknologi yang maju dan penyediaan transportasi publik terintegrasi sehingga Jakarta menjadi kota global, fungsional, humanis, adem, garis miring ramah lingkungan, berestetika tinggi, dan berkemajuan teknologi. Nah, ini misi yang keempat. Jakarta yang pelayanan pemerintahnya beneran transparan, praktis, dan cekatan. Terus penjelasannya apa nih? Memperbaiki budaya di birokrasi supaya memberikan servis lebih baik dalam merespon keluhan maupun aspirasi warga Jakarta melalui sistem yang terintegrasi, anti ribet dan anti antrian, lewat ekspansi layanan warga menjadi 24 garis miring 7, artinya 24 jam selama sepekan ya. Nah, kemudian Anies juga ini di sini melampirkan agenda kerja. Agenda kerja ini dirancang untuk mewujudkan visi misi dan mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui kepemimpinan yang kolaboratif dan humanis, Jakarta akan menjadi kota global yang unggul dalam kesehatan, pendidikan, kebahagiaan warganya, dan juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, berkeadilan sosial bagi seluruh warga. Ini ada agenda satunya, ekonomi ya. Ini ekonominya dia menciptakan 300.000 lapangan kerja baru dengan penghasilan yang lebih tinggi melalui optimalisasi berbagai sektor unggulan Jakarta serta Jakarta seperti ekonomi kreatif, ekonomi halal, industri makanan, minuman, dan horeca. Ini hotel, restoran, dan catering, kemudian retail, jasa, keuangan, serta sektor hiburan dan rekreasi yang dikelola melalui bursa kerja. Kemudian mengharap keunggulan Jakarta dan industri
ini meeting, insentif, kemudian conference, exhibition, dan event. Di antaranya dengan segera menyiapkan beragam sarana venue dengan daya tampung yang bervariasi, memberikan inisiatif untuk pelaku usaha, serta menyederhanakan proses perizinan. Kemudian memajukan sektor usaha mikro, kecil, menengah, UMKM di Jakarta melalui Jackpreneur 2.0, termasuk lewat reformasi zoning yang merelaksasi aturan tata ruang untuk pelaku UMKM, memperluas akses lokal pasar digital, dan meningkatkan akses pada kredit usaha melalui dana bergulir UMKM. Kemudian membuka sebanyak-banyaknya peluang kerja dan magang hingga luar negeri, terutama bagi generasi muda melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Meningkatkan peran inovasi, riset, serta ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dan motor pertumbuhan ekonomi lewat kolaborasi dengan universitas, lembaga, riset, dan dunia usaha. Dan kemudian ini ada juga soal program kesehatan rakyat, kemudian pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, dan pemerintahan. Ini yang bagian ini saran saya Anda buka sendiri ya, terlalu panjang kalau saya bacakan satu persatu. Memang nggak terlalu panjang, tapi dari durasi ini akan panjang kalau saya bacakan. Dan kemudian di bagian akhirnya itu ada tulisan tentang Anies. Siapa sih Anies ini? Nah, ini menarik ini, bagaimana dia mendeskripsikan dirinya sendiri ini ya. Dia menyebutnya begini, Anies Baswedan adalah pemimpin, pendidik, dan figur masyarakat Indonesia, sosok yang fokus pada peningkatan pendidikan lokal, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal baik karena integritas, rekam karya, dan menjunjung tinggi keadilan. Saya kira menarik sekali ya ini Anies, walaupun dia batal maju, tapi rupanya dia sudah sangat siap sekali dengan visi dan misi ini. Dan memang penting setiap kali ada seorang kandidat calon maju itu harus kita lihat dulu visi misinya, dan ini kemudian nantinya biasa dituangkan dalam janji kampanye yang itu sesungguhnya buat rakyat itu berhak untuk menuntut apabila nanti janji kampanyenya tidak diwujudkan. Jangan seperti Pak Jokowi ya, janji-janji kampanyenya itu mulai soal tidak impor, lapangan kerja yang memadai sampai 10 juta, kemudian juga ekonomi rakyat tumbuh itu nggak dipenuhi, tapi ternyata janji kampanyenya misalnya membangun ibu kota yang nggak ada dalam janji kampanyenya, itu malah dia paksakan, dan sekarang dampaknya ini babak belur. Nah, sementara yang tidak dia janjikan tadi itu IKN ini kan sekarang jadi beban buat Jokowi ya, karena tanda-tandanya sangat mangkrak, sementara APBN yang masuk sudah sangat gede, investor asing yang diharapkan tidak ada yang masuk gitu. Jadi sekarang ini kelihatan sekali Jokowi mulai coba ngeles, dia menyatakan bahwa itu bukan keputusan dia pribadi tapi keputusan bersama rakyat Indonesia gitu ya. Ini yang lagi rame sekarang. Visi misi ini juga penting. Jangan sampai misalnya ada seseorang yang mau maju menjadi kepala daerah tapi visi misi aja dia nggak tahu itu siapa. Ya ini Kaisang ya, yang ngomong yang mentertawakan dia tidak tahu visi dan misi itu adalah istrinya sendiri, Erina Gudono ya, ketika dia tampil dalam podcastnya GK Hebat kan, dia ketika ditanya soal visi misi dia kebingungan pada waktu itu, dan Erina menertawakan dia gitu ya. Jadi gimana mau jadi kepala daerah kalau visi misi aja nggak tahu, dan bagaimana cara dia mau bikin visi misi nantinya gitu. Memang betul ada tim yang membuatkan, tapi kalau nggak ngerti visi misi pun ya itu sangat berat begitu ya. Jadi ini bisa selain untuk membanding, saya kira juga itu bisa Anda semua mungkin bisa membayangkan kira-kira kalau Anies itu jadi gubernur Jakarta itu ya seperti ini wujudnya gitu. Sementara bagaimana dengan gubernur-gubernur yang lain? Jadi kalau mereka menyatakan mau melanjutkan semua program baik yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan, dan mereka sekarang ini sedang berusaha memperebutkan suara anak Abah, silakan aja kalau gitu ini dipelajari dan diakomodasi. Bisa kok bilang gitu. Semua yang ada di visi misinya Anies Baswedan itu yang nanti bisa kita sinkronisasi dengan program yang akan kita jalankan gitu ya. Dengan cara gitu mudah-mudahan saja nanti anak Abah yang sekarang lagi ngambek, lagi anggot-anggotan dan mengancam, bukan golput ya, ini sebenarnya ini coblos semua gitu. Beda dengan golput ya, kalau golput itu nggak datang ke TPS, kalau ini datang ke TPS dan coblos semua. Ini bisa tergoda dengan misi-misi yang Anda buat. Anda ini maksud saya adalah Ridwan Kamil Suswono dan Rano Karno serta Pramono Anung. Soal yang lain kan ada juga sebenarnya, ada calon lain, jadi calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Mungkin lebih bebas nih yang Dharma Pongrekun dan Kun Wardana karena nggak punya beban seperti Ridwan Kamil Suswono maupun Pramono dan Rano Karno ya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.